tujuan kami berkunjung ke Bapak. Kami pernah bersurat kepada Bapak Presiden masalah Lampung, GKKD. Ya. Itu kan mungkin Bapak tahu itu ya. Memang udah saya tanya tadi, ini suratnya udah di sana. Ya, di GKKD yang RT itu ya? Ya, itu kan sudah diproses, Pak? Ya, supaya kita supaya dikawal lah, karena banyak demo-demo di sana. Bu Linda ini Bu Linda suaranya agak seret, tapi nggak apa-apa. Merdunya tetap tidak berkurang, Pak. Nah. Terima kasih banyak waktunya Pak Joko dan khususnya Mas Vicky, kita sempat komunikasi. Kalau keprihatinan saya Pak Joko adalah akhir-akhir ini semakin sering persekusi yang dilakukan kepada kaum Kristen, Pak. Seperti pelarangan ibadah, penutupan gereja. Jadi kami merasa prihatin, Pak Joko. Kami sebagai sesama anak bangsa yang terlahir di bumi pertiwi ini merasa seperti disingkirkan gitu, Pak Joko. Padahal sebetulnya kami sama-sama warga negara, kami punya hak dan kewajiban dan berhak mendapat keadilan, Pak Joko. Nah, ini yang sangat memprihatinkan. Hampir semakin sering terjadi dan sepertinya mereka ini tidak memperdulikan apa yang disampaikan Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu, bahwa konstitusi ini lebih tinggi dari kesepakatan. Negara menjamin kebebasan beribadah, seakan-akan mereka ini tidak peduli, Pak, dan terkesan menantang pemerintah, Pak. Jadi mereka sesuka hati di lapangan itu berbuat seakan-akan negara ini tidak bertuan. Nah, kami dari Galarwa ini akan terus maju, akan terus bergerak untuk mengatasi, membela hal-hal seperti ini, Pak Joko. Jadi mungkin kami berharap dari pemerintah untuk baik itu instansi kepolisian, pihak-pihak yang terkait untuk cepat tanggap dan bertindak supaya hal-hal ini tidak terus berlanjut, Pak. Itu aja dulu, Pak Joko. Terima kasih. Sebagai tambahan ya, Pak ya. Saya juga menilai ya, Pak ya. Maaf nih di lapangan yang kita lihat ya, Pak ya. Ketidakadilan hukum itu kan makin begitu terasa ya, Pak. Nah, kita kan sering terjun ke lapangan ya, seperti halnya kemarin kita ke Purwakarta ya, pemaksaan. Jadi ini kan kesannya oknum saya katakan ya, lembaga-lembaga dari lembaga pemerintah juga ikut berperan. Contoh yang di Batam, di dalam surat pelarangan tempat ibadah, atau jangan katakan gereja ya, belum gereja, masih tempat ibadah, itu ada 14 lembaga pemerintah yang ikut tanda tangan. Ini kan sangat memprihatinkan. Dan buat warga yang merasa dijolimi lah katakan ya, karena intinya kan hanya untuk izin beribadah, gitu ya. Semestinya beribadah nggak perlu izin ya, apalagi itu hanya rumah biasa ya, rumah pendopo. Apakah perlu izin hanya untuk berdoa dan beribadah? Begitu juga dengan di Purwakarta, itu juga di Lampung juga begitu, banyak terlibat lembaga pemerintah. Maaf nih, mungkin oknum ya, Pak ya, tapi ini membuat kesatuan itu makin terpecah. Kemudian yang merasa jadi korban merasa kita ini di kelas 2 kan. Jadi semacam ada kelas-kelas warga negara, kelas 1, kelas 2 gitu. Yang kelas 2 ini harus tahu diri, gitu ya. Kemudian ada juga sampai itu berlanjut ke media-media sosial ya, persekusi, intimidasi. Seperti saat ini kita ada member, ada anggota yang keluarganya sampai diintimidasi, diteror, sampai anak-anak tidak bisa bekerja, sampai cucunya juga yang masih kanak-kanak tahun di ini Pak, di Jakarta. Di Cilengsi dia orangnya. Di Bogor, orangnya di Bogor yang sampai itu yang kasus apa itu? Kasusnya sekarang dituduh ya, anggota kita dituduh sebagai penista agama, padahal sebenarnya salah orang. Sampai anak-anak cucunya nggak bisa, takut bekerja gitu ya, dilarang. Kemarin itu ya kasihan gitu loh. Ini kan hal-hal yang membuat tadi kenapa jadi seolah-olah warga negara ini ada kelas-kelasnya, kelas prioritas dan kelas 2 gitu loh Pak. Kenapa bisa terjadi begitu?
Karena penegakan hukum yang tidak adil, gitu loh. Ini ada anggota kita saat ini lagi kita tanganin ya Pak ya, kasihan gitu. Sampai cucunya nggak bisa sekolah, anak tidak bisa bekerja, karena dianggap penista agama. Padahal bukan dia, salah target gitu loh. Ini belum masih internal kita itu kan, Ya, tapi ya, wajib betul. kita cek. Tapi itu memang sudah ini Pak, meresahkan lah, dan itu merupakan suatu indikasi. Ya, Itu yang kita akibat. tadi, indikasi lah yang makin lama makin bertambah-tambah gitu, bukannya berkurang gitu. Jadi gerakannya makin masif. Iya, Mudah-mudahan lah. Jadi maaf ya Mbak Desi, Pak Joko. Terkadang saya bertanya ya Pak, apakah di negara yang sudah merdeka 77 7 tahun tahunnya ini menjelang. masih berlaku ancaman, teror, intimidasi? Kita ini sudah merdeka, Pak. Bagaimana mungkin sesama anak bangsa bisa melakukan ancaman, kekerasan dalam bentuk apapun? Saya rasa itu sangat tidak dibenarkan. Kita ini dikatakan negara merdeka, merdeka dari apanya? Dan itu fakta di lapangan memang sangat buruk di lapangan, sangat buruk, dan itu terjadi. Dan kami kan tidak bisa harus diam, kami harus bergerak. Sudah sering terjadi seperti itu. Jadi mohon pemerintah dalam hal ini ya, dengan segala instansi yang terlibat untuk berperan aktif dan menindak tegas. Kalau tidak ada efek jerah. Kita bisa bayangkan saja, sekelas Pak Jokowi pun sudah menghimbau, mereka tetap tidak gubris. Buktinya masih saja terjadi. Ya, jadi Pak, kalau contoh seperti kasus yang Wawan yang di Gereja Kristen Gamadan, Pak, jadi kita buat semacam itu. Jadi sebelum mereka melakukan ibadah, mereka tayangkan lagu Indonesia Raya, kan karena memang gereja itu dijaga oleh Babinsa dan aparat yang lain. Dan kemudian kita tayangkan pidato Pak Jokowi tentang masalah kebebasan beribadah itu. Jadi kita kan mau memberitahukan baik itu kepada aparat atau masyarakat sekitar. Ini presiden sendiri sudah menginstruksikan untuk betul-betul sesuai dengan konstitusi gitu. Jadi itu yang kita lakukan, yang kita berikan pandangan kepada pihak gereja itu, agar masyarakat sekitar juga tahu bahwasannya beribadah itu juga didengar oleh konstitusi. Bahkan presiden sendiri sudah menyampaikan. Jadi kalau Galarwa itu Pak bisa Peristiwa baik. Pada prinsipnya saya ucapkan selamat datang Pak di kantor staf Presiden. Memang kita pernah komunikasi waktu pertemuan di tempatnya Projamin ya Pak ya. Dan kami saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Galarwa selama ini gitu. Termasuk juga bagaimana Galarwa memiliki satu semangat yang memang ini menjadi semangat kita bersama gitu Pak, untuk tetap menjaga Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya sebenarnya kami di KSP itu hampir tiap minggu Pak, tiap minggu ataupun tiap hari itu selalu menerima berbagai komunitas yang sebenarnya semangatnya juga sama semua. Amin, amin. Bahkan bukan hanya dari umat Kristen gitu Pak, tapi juga dari saudara-saudara kita yang Muslim itu luar biasa juga. Artinya sebenarnya apa yang menjadi keprihatinan, apa yang diperjuangkan oleh teman-teman Galarwa itu juga menjadi perjuangan banyak pihak, Pak. Karena selama ini memang kita mengenal istilah silent majority. Sebenarnya yang memiliki komitmen kuat terhadap Pancasila, kebinekaan, kemudian NKRI ini adalah sebenarnya banyak sekali pihak-pihak yang sebenarnya jauh lebih banyak ketimbang pihak-pihak yang memang tidak sejalan dengan pemikiran-pemikiran atau sejalan dengan komitmen kebangsaan kita. Itu yang pertama Pak. Jadi secara prinsip kami mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu semua, apalagi Galarwa terus
memperkuat jejaring ya di seluruh Indonesia, baik dari dia ada di mana aja Pak? Di Sumatera Utara, di Papua, Riau, Lampung, ada 10 provinsi adalah ya. Sudah ada. Ada 10 sama di provinsi. Amerika Pak. Oh di Amerika, Serikat. apalagi di Amerika. Ya, jadi sekali lagi ini sebenarnya menjadi satu modal dasar Pak untuk teman-teman Galarua untuk terus bergerak bergandengan tangan bersama dengan elemen-elemen masyarakat yang lain gitu. Terkait dengan rencana mengadakan sarasehan, monggo Pak silahkan dipersiapkan saja, nanti tinggal dikirimkan dokumen suratnya kepada kami. Kalau memang bisa kami komunikasikan kepada Bapak Kepala Staf ataupun Pak Presiden, nanti kita akan coba komunikasikan melalui Pak Muldoko begitu Pak. Tetapi sekali lagi karena memang padatnya agenda gitu. Biasanya kalau agenda itu sudah disetting dari beberapa bulan sebelumnya Pak, baik Pak Muldoko maupun Presiden. Jadi kami mungkin ya kami mohon maaf kalau pada waktunya atau apapun nanti mungkin yang datang itu mungkin diwakili atau ada perwakilan dari istana. Terkait dengan peraturan bersama menteri ya Pak ya, nomor 9 dan 8 ini terkait ini ya pendirian rumah ibadah ya. Memang saat ini masih coba terus dilakukan pembicaraan untuk revisi. Saya detailnya tidak terlalu mengikuti sebenarnya seperti apa, tetapi memang terkait peraturan bersama menteri untuk pendirian rumah ibadah itu memang terutama dari PGI, KWI itu juga sudah terus melakukan berbagai upaya gitu. Tapi memang sekali lagi pasti ada ada hal-hal yang masih belum bersepakat lah begitu di antara itu, karena memang ya kita harus kita harus tidak bisa menutup mata juga gitu, karena misalnya mohon maaf kalau saya kan sebagai Katolik, kalau Katolik itu pendirian rumah ibadah relatif lebih tertib, walaupun memang kita akui juga ada hal-hal tertentu yang akhirnya kita juga mendapatkan penentangan ya di beberapa tempat, tetapi dengan dikomunikasikan dengan sebuah proses, kemudian dengan dukungan dari teman-teman Nahdlatul Ulama, teman-teman kelompok-kelompok saudara-saudara kita Islam yang jauh berpikir lebih moderat, yang jauh lebih berpikir tentang kebangsaan, masalah-masalah itu bisa dibicarakan, dibereskan. Tetapi memang kita harus akui juga dengan saudara-saudara kita yang Ibu juga Bapak Ibu Kristen ya. Bagaimana di Kristen itu denominasinya banyaknya luar biasa. Sudah ada gereja, tiba-tiba nanti muncul lagi saya nggak tahu dinamika itu kan, aliran baru gitu, yang nggak tahu ini beda lagi, nanti muncul di dalam satu kelurahan atau satu wilayah yang berdekatan karena nggak cocok dengan kita, kalau nggak salah kan gitu, nggak cocok dengan pendetanya bikin baru lagi, nggak cocok lagi bikin lagi, ya pokoknya itu menjamur lah. Tentu ini menjadi satu permasalahan sosial baru gitu Pak, yang kita sendiri juga kalau saya boleh melihat kita kalau boleh berkata jujur Pak, Indonesia itu secara moderasi beragamanya itu jauh lebih baik kalau kita mau melihat di negara-negara lain. Misalnya contoh bagaimana di Myanmar itu teman-teman saudara-saudara Buddha ya yang Muslim ya Myanmar, Muslim ya Rohingya, bagaimana mereka itu diperlakukan dengan itu jauh lebih mengerikan gitu, lebih jahat menurut saya. Belum lagi kalau saya dengar cerita, kami kan sering komunikasi dengan berbagai pihak di beberapa negara gitu, seperti di Malaysia penggunaan kata ada hal-hal yang menurut saya apa sih ini gitu loh gitu. Tapi kalau kita mau jujur sebenarnya Indonesia ini jauh lebih baik gitu. Walaupun harus diakui juga ada lah pasti yang namanya oknum itu pasti ada. Oknum ini yang sekarang ini kalau kita melihat Pak dalam pemerintahan Presiden Jokowi ini kan hampir ya ada lah, pasti ada peristiwa itu, tapi jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Karena memang pada waktu sebelumnya itu kelihatannya memang diberi ruang untuk hidup kelompok-kelompok yang memang anti kebinekaan, anti toleran, itu diberi ruang atas nama demokrasi. Padahal sebenarnya tujuannya untuk membunuh demokrasi itu.
Nah, sementara zaman Pak Jokowi ini kan berbeda. Itu ya demokrasi, tapi kalau demokrasi itu untuk membunuh demokrasi, membiarkan kelompok lain untuk membunuh demokrasi, ya nanti dulu. Makanya kemarin keberanian, ya itu harus saya sendiri juga mengapresiasi keberanian Bapak Presiden untuk membubarkan kelompok-kelompok itu. Dan sekarang jauh lebih berkurang. Bahwa masih ada kasus di 1-2 lokasi, misalnya di Lampung itu kan langsung kan sekarang berapa waktu langsung kepolisian juga nggak tinggal diam, langsung diambil tindakan karena memang secara pidana memenuhi unsur-unsurnya, termasuk juga saya nggak tahu, saya belum mempelajari yang di Purwakarta, tapi memang ya kita harus akui juga saudara-saudara kita itu kan ya itu tadi yang saya bilang, Pak. Kalau kami di Katolik nggak bisa, Pak. Tiba-tiba ya kalau kayak ibadat lingkungan, misal lingkungan itu pasti bisa dari satu rumah ke rumah lain itu kan. Tapi kalau sudah bicaranya secara rutin di satu tempat beribadah di situ yang dulunya nggak ada tiba-tiba muncul gitu. Ya bagaimanapun juga kan kita ini hidup bertetangga. Betul. Ada tepos, kalau orang Jawa bilang ada tepos seliro, ada tenggang rasa, ada unggah-ungguh gitu yang memang harus yang harus dijaga. Tetapi semangat kita untuk jaga kebinekaan tetap kita jaga, Pak. Saya juga di tempat saya itu saya punya paroki itu juga sama, Pak. Kasusnya juga sama. Gerejanya sudah ada di Bogor itu di Ciluwang, tapi gerejanya itu kecil sekali, Pak. Paling 2 kali besarnya, paling 2 atau 3 kali ruangan ini, Pak. Gereja Katolik itu. Nggak muat ya. Santo Andreas. Ya gimana muat, Bu? Umatnya udah 3.000. Begini, akhirnya kita mengajukan, kita kan punya tanah 2 hektar gitu, mau mengajukan pindah di sana, tapi ditolak oleh warga di sana. Ya sudah, gereja yang ada tetap ada, jaraknya kurang lebih 500 meter tetap ada, tetap kita pakai, maksimalkan. Tentu ya tapi yang di Brimob dibikinin gereja Wikumene gitu, yang tiap minggu sore kita bisa pakai juga. Tapi di pastorannya nggak boleh. Pastorannya mau dibikin gereja nggak bisa, dibikinlah jadi taman doa. Jadi menjadi peribadatan, bukan rumah ibadah tapi tempat peribadatan. Ya kalau mau ibadah temporer gitu ya. Temporary gitu, kayak Jumat Agung kemarin yang juga ribuan orang dan segala macam. Ya kita pakai lapangan itu, komunikasi dengan kanan kirinya, kemudian dengan terutama dari teman-teman, saya harus akui teman-teman NU gitu ya, teman-teman NU Muhammadiyah kita ajak komunikasi pasti fine aja, Bu, nggak ada masalah gitu. Walaupun sebenarnya ekspektasinya kan pengennya pindah ke situ besar ya, tapi itu memang dinamika di tempat saya juga mengalami. Walaupun harus kita kondisi itu hari ini jauh berbeda gitu dengan dulu gitu. Kalau hari ini kalau memang ada ada tindakan-tindakan intoleran langsung tuh cepet itu tuh langsung ditindak ya gitu. Tapi artinya kan kemarin kayak yang di gereja di Purwakarta, kalau saya lihat itu tuh bukan peribadatannya yang dibubarkan kan, tidak, tapi gerejanya karena selesai hari berikutnya gerejanya karena tempatnya disegel, tapi peribadatannya juga tidak, peribadatannya belum ada ibadat kalau yang saya terima ya laporannya ya, tapi nggak apa-apa. Mereka datang kok ya. Nah, terus aja. Jadi sekali lagi ya, kalau kita tadi kalau Ibu melihat bahwa wah kita ini makin lama, justru enggak. Kalau saya melihatnya lebih ke helikopter view yang lebih besar. Justru malah sekarang ini kecenderungannya sudah makin membaik. Bahwa ada kelompok-kelompok itu muncul, iya kita akui ada begitu. Bahwa ada saudara-saudara kita yang masih cara berpikirnya mungkin cara berpikir yang terbentuk karena tidak adanya komunikasi di lapangan gitu loh, Pak. Akhirnya ada, bahkan saya punya teman atau beberapa teman itu masuk gereja aja, orang muslim masuk ke gereja aja nggak berani, nggak mau, dan begitu masuk juga ini tuh yang namanya gereja. Jangan kan gitu, kita sendiri yang Nasrani pun juga gitu, jangan-jangan nggak pernah ada yang masuk ke masjid. Gitu. Masuk itu dalam artian bukan beribadah ya, tapi masuk ke lingkungan, berkomunikasi dan segala macam. Jangan-jangan kita nggak pernah seperti itu juga gitu. Tapi kalau tadi Ibu bilang makin mengkhawatirkan, ya memang sejak 2016 jamur itu muncul semua. Yang selama ini diam,
Iya. Sekarang muncul. Ya. Ya begitu muncul ya sudah muncul kan lebih baik, malah lebih kelihatan tuh. Daripada diem-diem pada satu titik meledak dan akhirnya kita menjadi tidak terkontrol, kita menjadi seperti Syria, Kaget-kaget. Suriah, terkaget-kaget. Iya. Ini kan sekarang kelihatan, dan saya melihat itu sebagai sebuah dinamika demokrasi yang harus, ya makanya tadi saya bilang teman-teman Galarua ada baiknya nanti berkomunikasi dengan komunitas-komunitas Baik, lain, ya, komunitas-komunitas lintas agama. Karena itu sudah dilakukan Pak. PGI, KWI itu komunikasi dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan MUI itu cukup intens. Pak. Ya. Jadi tiap ada permasalahan-permasalahan dikomunikasikan. Karena kalau di Indonesia ini jauh lebih baik Pak, menurut saya secara apapun lah, dalam kondisi nggak ada Pak negara yang serwet kita gitu. Itu bayangkan yang di India itu sudah agama, udah pertarung, udah nyawa hubungan antara Islam dengan Hindu gitu, dan itu menjadi laten, nggak beres-beres sampai hari ini. Kita konflik di Maluku aja yang sampai gitu, sekarang hidup damai lagi Pak, karena memang dulu kerusuhan Ambon Ya, Maluku, ya, walaupun bekas-bekas itu ada, tetapi ya tentu kita bersyukur Pak, bekas-bekas itu sekarang mulai disembuhkan terus semakin baik. Bahwa ada sekali lagi saya tidak menutup kemungkinan ya Bu ya, selalu ada kelompok-kelompok intoleran. Jangankan gitu Pak, kalau kita mau jujur di NTT maupun Papua juga ada. Gitu. Ya. Ayo kalau kita mau jujur ya, ada saudara-saudara kita yang mau beribadah, bikin musola atau masjid, sama Bu, karena mayoritas di sana. Memang itu kondisi yang terjadi kalau satu wilayah Ada begitu ya, mayoritas pasti ketika minoritas, saya nggak ada kelompok yang berbeda mau muncul pasti dianggap sebagai saingan, gangguan. Tapi sekali lagi ini adalah komunikasi yang harus terus dibangun. Misalnya kayak kemarin GKI Yasmin, kita bilang GKI Yasmin itu saya ikut Pak pertama kali Pak. Saya ikut advokasi di tahun awal-awal 2010 kalau nggak salah, bersama Bona dan segala macam. Walaupun sekarang sudah dibuatkan GKI Yasminnya, walaupun masih ada pihak-pihak dari saudara kita yang Kristen yang idealis yang bilang, oh dulu bukan gereja GKI Yasmin itu yang kita mau, yang ini, yang kita maunya di sini tetap. Tapi kan ini harus dicari solusi jalan tengah kan Pak, gitu kan Pak. Kalau sama-sama mau keras ya nggak akan jadi gitu. Ya. Tapi kadang-kala oleh pihak-pihak tertentu dianggap ini negara kalah nih, udah ini apa ya Pak ya? Kalau orang hidup bertetangga itu kan, iya. Kalau kita mau saling keras-kerasan ya selesai Pak. Gitu. Tapi ya udah, oke, ya udah jangan di sini tapi di sana bikin ini malah dapat yang lebih besar, tanahnya lebih luas dan segala macam. Ya sekali lagi Bu, ini kan Pak, dinamika ini harus kita jaga. Tadi terkait dengan masalah ancaman dan teror, kalau boleh dikasih datanya, tolong datanya dikasih ke kami. Ceritanya seperti apa kronologisnya. Karena kebetulan kalau Cilengsi itu, setahu saya Kabupaten Bogor itu ya banyak teman-teman yang masih bisa kita ajak bicara. Jangan-jangan memang apa sih masalahnya, kesalahannya apa gitu, supaya kita, ya saya bisa, saya dengan teman-teman yang PA212 kami juga komunikasi Bu gitu. Dengan Yusuf, ya adalah beberapa tidak perlu kami sebut, dengan kelompok-kelompok kanan itu kami juga komunikasi, tapi kita bilang ya silahkan anda punya sikap, saya juga punya sikap. Tapi jangan sikapmu dan sikap saya dibenturkan di lapangan, karena pasti kita nggak akan ketemu dan yang jadinya kan keras-kerasan gitu. Itu yang situasi yang ada begitu Pak. Termasuk juga kalau kita mau jujur, Kementerian Agama kalau mau minta dibubarkan, ini sebenarnya hasil konsensus Pak, seingat saya Pak, Kementerian Agama itu ini konsensus Bung Karno dulu gitu. Ketika Bung Karno piagam, saya nggak tahu Pak Yohanes Latu Harari itu yang mana? Itu yang dulu pahlawan dari Indonesia Timur meminta itu dihapuskan itu. Iya, oke, Latu Harari ya, oke. Karena itu karena ini memang tidak semua mungkin, tapi pandangan beliau kalau ini masuk, kalau tidak terkontrol ya, ada istiadat juga rusak. Contoh Pak, contoh kami di orang Batak satu marga itu nggak boleh nikah. Tetapi sesudah barang ini masuk, mungkin terlalu ini udah boleh nikah, adatnya hilang udah. Itu fakta di sana. Di tempat lain mungkin tidak begitu. Ini yang disinyalir oleh beliau. Tetapi untuk ini kan tidak segampang itu. Saya pikir itu harus ada konsensus lagi lah. Banyak permasalahan seperti yang Bapak bilang tadi. Misalnya di Purwakarta,
sebelum penyegelan itu sudah ada datang dibubarkan gitu. Ya udah paksa. Iya, iya. Nah, yang kita sayangkan Ibu Bupati ini mediasinya itu tidak jalan Betul, Seperti yang betul, Bapak betul. bilang itu Iya. langsung main Main. kekuasaan. Panggillah, Duduk. pertemukanlah. Sebagai pemerintah kan harusnya itu. FKUB juga mandul, ini yang kita sayangkan. FKUB itu kan APBN. Iya. Apa? Jadi ini yang memang harus mereka dimaksimalkan lagi supaya itu jalan. Karena apa? Kerukunan itu, yang nggak bikin rukun itu siapa sih? Ya, pemerintah. Wah, gitu. Jadi itu Pak Ya, ini. karena gini Bu, sekarang ini mulai muncul lagi, saya paham Bu, karena memang kalau kita mau jujur menjelang pemilu biasanya kayak gini ini Iya. muncul setahun 2 tahun sedang Iya. pemilu, nanti Nah. setelah pemilu selesai adem lagi. Iya. Begitu pemilu, ya ini yang sebenarnya tadi yang Bapak bilang tadi, politik identitas itu politisasi identitas itu harus kita lawan. Ini nanti yang kami akan bikin semacam apa namanya itu Pak, tulisan lah yang ringkas-ringkas ya. Silakan. Ya kalau misalnya jumpa dengan Pak Jokowi akan kami sampaikan secara resmi begitu. Jadi tidak omongan aja. Ya Pak ya. Jadi tolong nanti Bapak bantu kita fasilitasi. Dan ini Pak, Sarasehan ini nanti kita adakan kan kalau Oktober dan November kan sudah agak repot. Pada waktu-waktu yang tertentu hari-hari bersejarah di Indonesia lah. Mungkin Oktober atau 17 Agustus, 17, 25, 26 Agustus kan hari konstitusi. Hari konstitusi itu, mungkin di situ kita bikin di gedung MPR kan, ramai itu gitu. Sekaligus masalah konstitusi diingatkan, Sarasehan itu. Ya kan, kalau Sarasehan seperti Mbak Hana jumpa segala macam kan enak ngomongnya kan. Nah, gitu Pak Johannes, saya kalau dari teman-teman nggak ada lagi, dari saya cukup begitu pertemuan kita ini Ya. Pak ya. Mohon dukungannya dan kita tetap berkomunikasi Pak ya. Siap Pak. Baik. Terima kasih Pak untuk waktunya. Sama-sama. Banyak loh, Pak.